Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya di Suara Kaki Lima. Suaranya orang-orang kecil, seperti saya orang kecil, tapi badannya besar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengulas satu video, beberapa video, tapi saya tidak sertakan videonya ya. Eh, Beberapa hari yang lalu, kemarin lalu kayaknya, Roy Suryo itu mendatangi DPR. Saya pernah membahas ini karena datang ke mana, ke Komnas HAM udah pernah ditolak, ke Amnesty Internasional udah pernah, nggak dapat perhatian. Kemudian mengadu ke Dirtipidum kalau tidak salah kan, Bareskrim di Mabes Polri. Kasusnya dihentikan karena menurut Mabes Polri Dirtipidum itu ijazah Jokowi identik gitu kan. Kemudian datang ke UGM, di UGM ditolak. Kemudian malah sekarang berseteru dengan UGM karena UGM merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan dengan sikap-sikap dari Rosuryo CS ini gitu. Kemudian ke mana? Ini loh yang di Yogyakarta, ke Kesultanan. Kesultanan Yogyakarta juga ditolak Kang Roy. Bahkan Rosuryo pernah mengeluarkan statement, pernah mengatakan bahwa dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, tapi kan memang ini ya, di antara tiga itu yang paling ini, yang penampilannya paling terkesan santai ini Rosuryo, walaupun tidak tahu dalemannya kayak apa gitu. Ya memang gayanya cengengesan gitu ya. Tentunya para pendukungnya Jokowi itu ngeselin para pendukungnya Jokowi karena gaya Rosuryo yang cengengesan. Itu pernah begitu PD-nya ngomong bahwa nanti tunggu maklumat maklumat Yogyakarta gitu. Bakal ada gerakan massa besar-besaran. Aduh. Nah, dan kemudian saya bilang, yang belum apa lagi ya ini? Oh, DPR ya. Ternyata benar, datang ke DPR. Katanya kemarin ke Komisi 3 dan Komisi 10. Komisi 10 itu yang menangani bagian pendidikan. Mungkin ya kan ada kaitannya itu dengan pendidikan itu, dengan ijazah itu kan pendidikan, dengan Komisi 3 yang menangani bagian kepolisian itu kan. Aduh, bagian hukum itu. Aduh. Hanya saja kalau saya lihat videonya, di DPR itu ada audiensi ya, bukan audiensi, diterima ada semacam di situ mereka bertiga mencak-mencak kayak ke Komnas HAM lalu. Kalau di DPR kan ada kemungkinan ini ya, ada kemungkinan diperhatikannya itu kan jauh lebih besar gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena di DPR itu kan orang-orangnya banyak. Di situ mungkin ada orang-orang yang punya kepentingan memang sama satu arah dengan Suryo gitu kan. Makanya dari awal saya bilang mending ke DPR karena di DPR itu pasti ada orang-orang yang punya kepentingan satu arah dengan Rosuryo CS ini gitu kan. Seperti ya orang-orangnya PDIP kan pasti pasti mangkal sama Jokowi. Ini misal saja gitu kan. Yang keduanya, situasinya memang timingnya agak bagus ini Roy ke DPR ini. Kenapa? Eh, Timingnya
Nah, di saat DPR itu lagi mendapat sorotan dari rakyat, secara umum itu, rakyat Indonesia gitu. Jadi ya mau tidak mau, DPR ini begitu ini langsung gercep gitu. Aduh aduh aduh. Jadi berbagai macam upaya itu dilakukan oleh Roy Suryo supaya apa, di antaranya ya dia tidak ingin terjerat, pidana tadi itu. Artinya mereka bertiga ini bagaimana caranya berusaha melepaskan diri dari jerat pidana itu. Karena, kasusnya itu terus berjalan dan sampai saat ini walaupun terkesan lambat gitu ya, tapi masih terus berjalan sampai saat ini sedang katanya polisi itu sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli gitu kan. Artinya kalau ini sudah mencukupi, ya tidak menutup kemungkinan sebentar lagi ada penetapan tersangka gitu. Ya nggak tahu Roy Suryo jadi tersangka atau tidak, kita nggak tahu gitu kan, tinggal itu kan kewenangannya penyidik, kepolisian gitu. Tapi ya manusiawi lah, manusiawi gitu. Pasti ya Roy Suryo sebagai manusia ya wis deg-degan lah, wis pada bisa turu lah. Aduh, agak kalau melihat perjalanannya ya, kalau melihat perjalanannya, ya semua alibinya, semua argumen-argumennya untuk Roy Suryo CS untuk melepaskan diri dari jerat pidana ini, saya kira lemah ya, karena perjalanannya kan Gus Nur di penjara. Ya gara-garanya ya itu ngorek-ngorek ijazahnya Jokowi, Gus Nur. Kemudian Bambang Tri di penjara, sama ngorek-ngorek ijazahnya Jokowi. Artinya apa? Di pengadilan mereka itu ndak bisa membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu gitu. Gitu. Adapun entah apa itu alasannya dari pengacara katanya ini jadinya begini dan begini tuntutannya gitu kan. Itu kan karena satu saja, mereka ndak bisa membuktikan tuduhannya bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu gitu. Itu saja sebenarnya. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi palsu, saya yakin aman selamat. Karena mereka itu tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu, maka tuntutannya itu jadinya bias, jadi kemana-mana gitu. Bisa fitnah, bisa pencemaran nama baik, bisa apa namanya, undang-undang ITE dan seterusnya dan kan begitu. Tapi ini ya, ini pandangannya, ini logikanya orang kayak orang bodoh ya, orang dari sekolah kayak saya. Logikanya kayak orang bodoh kayak saya ini. Saya nggak tahu yang sesungguhnya di sana. Tapi logika saya ngomongnya kayak gitu. Terus apa mereka itu sebenarnya nggak pakai logika? Ya pakai, tapi logikanya dipakai bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari jerat pidana. Karena saya yakin 100% bukti bahwa ijazah Jokowi palsu itu mereka tidak miliki. Yang mereka miliki itu hanya argumentasi-argumentasi, eee, seperti apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka melakukan, ELA gitu kan, misalnya mereka melakukan proses ELA, kemudian mereka berargumen bla 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 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Jadi saya kira ndak punya cukup bukti gitu kan, ndak punya cukup bukti yang menunjukkan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Itu sudah teruji, di pengadilan manapun sudah teruji kan. Bahkan di Dirtipidum, di Mabes Polri udah dilaksanakan penelitian lapor, laboratorium forensik gitu. Semuanya udah diuji, mau apa lagi?
instansi terkait, instansi lembaga negara yang berkompeten dalam bidang penegakan hukum sudah menyatakan bahwa itu identik. Kalau identik kan menunjukkan bahwa ijazahnya Jokowi sama dengan teman-temannya lah, berarti asli gitu. Kan masalahnya mereka itu membuat penelitian itu dengan data pembanding gitu. Pembandingnya ya aduh, apa kira-kira ini mereka itu eh, melakukan meneliti ijazahnya tapi masalahnya kan Rosuryo itu tidak meneliti ijazahnya Jokowi karena ijazahnya Jokowi ya Rosuryo kan tidak pernah megang melihat ijazahnya Jokowi gitu kan tidak pernah. Artinya dia memang selama ini tidak pernah melihat ijazahnya Jokowi. Terus yang dilihat apa? Yang dilihat itu foto ijazahnya, bukan ijazah, foto ijazahnya yang dilihat. Jadi dia tidak bisa melihat, belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Sementara Dirtipidum Mabes Polri ini melakukan penelitian itu langsung dengan ijazahnya. Kemudian disandingkan dengan ijazah teman-temannya yang satu angkatan gitu kan. Nah, argumennya Rasulullah banyak lah, termasuk Rismon CS itu mengatakan bahwa skripsinya itu nggak benar, nggak ada lembar pengesahannya apa semua. Yang lucunya skripsi ini pernah apa namanya Profesor Refli Harun itu pernah mengatakan bahwa saya pernah ngecek skripsi saya S2, ternyata aku nggak ada tanda tangannya. Aduh. Ini menunjukkan bahwa berargumentasi dengan bukti skripsi itu tidak kuat gitu kan, karena banyak contoh skripsi-skripsi yang ternyata tidak ada tanda tangan pengesahan dari pengesahnya gitu kan. Dan itu tidak jadi masalah. Nah, itu mungkin itu hal yang biasa. Bahkan Rismon kan pernah jalan-jalan ke kampus UGM, ke perpustakaannya. Nah, dia melihat-lihat tentang skripsi para alumni-alumni itu dari tahun 80-an. Loh, kok ini katanya, ini enggak ada tanda tangan pengesahannya gitu kan. Kemudian dia cari lagi yang tahun ini, tahun 80 yang artinya dia itu mencari bukti-bukti yang sejaman dengan waktu Jokowi itu melaksanakan kuliah gitu kan. Tapi saya yakin dia itu sebenarnya menemukan hal yang sama. Maksudnya ada skripsi yang sebenarnya tidak ada tanda tangan pengesahannya. Sama. Cuma dia pasti diam saja karena dia tuh kalau seandainya dia mengakui oh iya sayang saya itu gengsi. Tapi kalau menurut saya, kalau dia memang sudah menemukan bukti bahwa ada kesamaan di tempat lain, oh ternyata ada skripsi yang sama ini, nggak ada tanda tangannya juga, nggak masalah gitu kan. Kalau menurut saya tinggal minta maaf aja, ini saya salah gitu, minta maaf ke rumahnya Pak Jokowi gitu kan, minta bla 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 gitu kan. Saya kira Pak Jokowi itu orangnya besar hatinya itu. Saya kira memaafkan lah, mungkin bisa jadi kasusnya ndak dilanjutkan gitu. Paling nanti yang marah-marah pendukungnya nanti, karena pendukungnya udah gedek banget itu sama mereka bertiga ini. Itu satu sisi bahwa mereka bertiga ini memberikan sumbangsi yang begitu besar untuk negara ini, tetapi apa? Sumbangsinya dalam bentuk kegaduhan. Jadi mereka ndak sumbangsinya itu mereka ndak mendapatkan pahala dari perbuatannya, tapi mendapatkan dosanya orang se-Indonesia dari perilakunya.
Ya Allah Rabbi. Iya, membuat gaduh orang se-Indonesia. Bayangkan orang-orang yang terprovokasi dengan narasi-narasinya mereka itu, kemudian menuduh bahwa Jokowi, apa namanya, ijazah Jokowi itu palsu. Kemudian mereka itu membuat narasi lagi di media-media sosial. Dari tuduhannya ketiga orang inilah, kemudian muncul 1 juta tuduhan dari orang-orang yang terprovokasi oleh narasinya tiga orang ini. Artinya apa? Mereka menanam, ketiga orang ini menanam keburukan di negeri ini, kemudian tumbuh keburukan berikutnya yang jumlahnya berjuta-juta. Ah, keburukan-keburukan ini nanti dosanya diantaranya yang nanggung tiga orang ini. Ini pasti pendukungnya, dia akan mengatakan, wong memang jelas ijazahnya Jokowi palsu. Mereka akan mengatakan begitu. Dengan indikator apa? Indikasinya Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya Jokowi gitu. Itu nanti beralibi berargumen seperti itu. Mereka mengasumsikan ijazahnya Jokowi itu palsu, berargumen bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu dengan dasar bahwa Jokowi itu kalau ijazahnya Jokowi itu asli kan tinggal diperlihatkan gitu kan. Cuma permasalahannya kan Jokowi tidak pernah memperlihatkan itu, kenapa? Karena kalau seandainya diperlihatkan pun mereka nggak akan percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya asli gitu. Pasti mereka akan mengatakan bahwa yang diperlihatkan ijazah Jokowi itu, ijazahnya Jokowi yang diperlihatkan oleh Jokowi sendiri itu mereka akan juga mengatakan, oh itu juga palsu gitu kan. Mereka pasti akan mengatakan seperti itu gitu. Kenapa seperti itu? Yaitu karena kedengkian. Karena kedengkiannya sama Pak Jokowi. Jadi apapun yang diucapkan oleh Pak Jokowi pasti dianggap salah. Meskipun itu benar gitu. Kenapa mereka ndak bisa menerima kebenaran? Yaitu tadi, karena kedengkian sudah menyatu dalam hatinya, sudah kemudian menggerogoti pikirannya. Sehingga mereka itu ndak bisa, apa namanya, nuraninya itu ndak bisa menerima kebenaran. Yang jadi kebenaran sebesar apapun yang ditumpahkan ke dalam hatinya itu pasti ditolak oleh hatinya. Kenapa? Karena di situ ada kedengkian. Kedengkian dan kebenaran tidak akan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran yang sudah dirusak oleh kedengkian gitu. Makanya kalau ingin mendapatkan kebenaran, buang dulu kedengkiannya jauh-jauh gitu. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, buang dulu kedengkiannya dari hati dan pikiran itu jauh-jauh. Bersihkan, baru bisa gitu. Oke, jadi sekian saja ya. Jadi kalau menurut saya ya, perjuangannya Rosuryo ya, perjuangan yang ya mungkin tidak sia-sia, tapi menurut saya ya perjuangannya sia-sia gitu kan. Tapi ya namanya orang kan punya hak untuk berjuang membela dirinya gitu kan. Membela dirinya bagaimanapun caranya gitu kan. Biasa seorang penjahat pun misalnya, seorang begal pun gitu kan. Kalau kemudian mangsanya itu atau sasaran begalnya itu kemudian melawan, dia kan tetap akan membela dirinya gitu kan, supaya dianya itu juga selamat gitu. Sama dengan tiga orang ini gitu. Dia berusaha melakukan satu kejahatan kepada orang lain yang mungkin awal mulanya dia menduga bahwa orang itu tidak akan melakukan perlawanan dan jadi dia bisa melakukan apa saja gitu. Ternyata orang yang dia apa namanya, dia mangsa, orang yang dia begal ini ternyata melakukan perlawanan. Jadinya ya sekuat tenaga dia membela diri supaya dia tidak jatuh ke dalam kecelakaan. Oke, sekian saja ini narasi dari saya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama apapun dinamikanya di negeri ini. Mudah-mudahan itu adalah satu proses untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang lebih maju secara
fisik dan lebih maju secara mental. Artinya warga negaranya lebih maju secara mental dan, secara fisik Indonesia juga jauh lebih maju. Oke, sekian saja. Ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ya bahwa negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera, sentosa. Kemudian apa namanya, dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, kemudian yang bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih maju. Dan kemudian semoga negeri ini dilindungi dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, yang punya niat ingin mengacaukan negeri ini, ya orang-orang yang punya niat mengacaukan atau menghancurkan negeri ini dari dalam maupun dari luar, semoga dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.